Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas salah satu tim yang difavoritkan banyak orang akan menjadi juara Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar, yaitu Brazil. Brazil yang sudah mengoleksi 5 trofi Piala Dunia menjadi salah satu tim yang difavoritkan juara setelah Argentina dan Portugal. Brazil saat ini bergabung di grup G bersama Swiss, Kamerun, dan Serbia. Meskipun Brazil menjadi salah satu tim favorit di gelaran Piala Dunia Qatar 2022, tapi bukan tidak mungkin guys, mereka akan menemui jalan terjal. Pasalnya, di pertandingan pertama saja Brazil akan langsung menghadapi Serbia pada tanggal 25 November nanti guys. Oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman, khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Kiano Store menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi nih para sultan, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya. Dengar-dengar Serbia punya misi balas dendam nih guys, setelah kekalahannya menghadapi Brazil dan tersingkir di babak grup pada gelaran Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia 4 tahun silam. Dan yang pasti Serbia sudah sangat siap menghadapi Brazil di gelaran Piala Dunia edisi kali ini guys. Terlebih Serbia saat ini membawa pemain-pemain berpengalaman dan pemain yang sedang on fire. Tapi menurut saya Brazil sepertinya tidak terlalu khawatir, karena Brazil saat ini juga diperkuat oleh pemain-pemain bertabur bintang seperti Neymar, Rafinha, dan Vinicius Junior di posisi penyerang. Dan saya rasa pertandingannya pasti akan berlangsung sengit. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira siapa nih yang bakalan menang? Oke guys, jadi untuk menyambut Piala Dunia Qatar 2022, saya sudah mengganti nama tim saya menjadi Brazil. Berikut nama pemain beserta logo dan jersey-nya. Dan 6 menit lagi pertandingan akan dimulai. Jadi saya akan memprediksi susunan pemain inti yang mungkin akan menjadi pilihan utama pelatih timnas Brazil. Oke guys, Brazil menjadi salah satu penantang terkuat di Piala Dunia 2022 di Qatar. Bagaimana tidak guys, jelang hajatan sepak bola akbar yang akan berlangsung akhir tahun ini, persaingan masuk skuad Seleção kian ketat karena banyaknya pemain bintang. Tadi pungkiri, dilema akan menghantui pelatih timnas Brazil, Tite. Dia punya banyak pilihan untuk menempatkan pemain di suatu posisi tertentu. Mulai dari sektor pertahanan, timnas Brazil memiliki 2 kiper tangguh. Siapa tak kenal Ederson yang menjadi tembok tangguh di Manchester City. Musim ini kiper 29 tahun itu belum tergantikan guys. Tidak cuma Ederson, Brazil juga mempunyai Alisson Becker. Seperti halnya Ederson, Alisson merupakan penjaga gawang nomor 1 Liverpool. Nah, untuk barisan pemain bertahan, Tite punya sejumlah pilihan. Thiago Silva, Marquinhos, dan Eder Militao adalah bek andalan di klub masing-masing. Khusus Militao, kendati baru berusia 24 tahun, dia sudah menjadi pemain reguler di Real Madrid. Berlanjut ke sektor gelandang, ada nama Casemiro, Fred, Lucas Paqueta, dan Bruno Guimaraes masuk dalam daftar pilihan Tite. Hanya saja Paqueta sudah dikunci karena gaya bermainnya yang luwes untuk bertahan dan membantu penyerangan. Sedangkan Casemiro merupakan langganan jangkar lini tengah Brazil. Kemudian di posisi serangan, saya rasa pelatih timnas Brazil akan menempatkan Vinicius Junior di posisi gelandang serang kiri. Kemudian menempatkan Richarlison di posisi striker, karena Richarlison meskipun posisi aslinya yaitu gelandang serang, tapi dia sebenarnya bisa bermain juga di posisi striker. Dia adalah pemain yang kuat dan tangguh, dan saat ini dia bermain untuk Tottenham Hotspur dan sudah menemukan gaya permainannya guys. Kemudian saya rasa
Neymar yang bisa bermain di 2 posisi atau 3 posisi berbeda, dia bisa bermain di posisi gelandang serang kanan. Atau jika pelatih timnas Brazil ingin menempatkan Rafinha, kemungkinan besar Neymar akan bermain di posisi gelandang serang tengah. Dan mungkin itu yang akan menjadi pilihan utama pelatih timnas Brazil. Dan untuk taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan kali ini mungkin saja bisa cocok untuk timnas Brazil, karena Brazil saat ini lebih banyak menempatkan atau membawa pemain yang bertipikal menyerang daripada bertahan, guys. Kali ini saya menggunakan formasi 3-2-2-3 WM, formasi klasik yang dulu sempat viral. Dan di sini saya menempatkan Alisson Becker di posisi penjaga gawang, kemudian Thiago Silva di posisi bek tengah, Marquinhos di posisi bek kiri, Eder Militao di posisi bek kanan, Guimera di posisi gelandang bertahan, Fabinho di posisi gelandang bertahan mendampingi Guimera, dan Fred di posisi gelandang tengah didampingi oleh Casemiro. Lalu Paqueta bisa masuk menggantikan Fred di babak kedua ketika pertandingan sudah berjalan sulit untuk mengisi kondisi pemain tengah yang sudah mulai kelelahan. Dan ketika Rafinha masuk, mungkin nanti akan menggantikan Vinicius Junior di posisi gelandang serang kiri. Karena ini adalah pemain yang saya miliki, opsi pemain yang ada di bangku cadangan memang tidak cukup banyak, jadi saya hanya bisa mengganti nama-nama pemain penting yang saya miliki saja, guys. Seperti Danilo, mungkin dia juga akan masuk di babak kedua menggantikan Eder Militao, atau menggantikan Thiago Silva jika mengalami cedera. Nah, itu dia, guys, susunan pemain Brazil yang mungkin akan bermain reguler di Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Kira-kira skuad Brazil yang akan menjadi susunan pemain inti siapa aja nih? Sama nggak kayak perkiraan saya nih, guys? Nah, kebetulan saat ini saya memiliki pemain di posisi depan yang cukup bagus, yaitu Vinicius Junior, kemudian Neymar Junior, dan Richarlison. Ya, pemain ini memang sudah berganti nama beberapa kali tergantung keinginan saya, guys. Misalkan saya ingin membuat konten apa, mungkin pemainnya juga akan ikut ganti nama juga, biar asik gitu, guys. Richarlison sendiri sudah mengemas 56 gol dari 26 pertandingan sejauh ini. Neymar, dia sudah mengemas 20 gol dan 32 assist dari 26 pertandingan. Begitupun dengan Vinicius Junior yang sudah mengemas 20 gol dan 14 assist dari 26 pertandingan. Jadi 3 pemain ini memang belum tergantikan saat ini, guys. Kemudian untuk taktik yang akan saya terapkan, karena Brazil saya rasa akan lebih bermain untuk menyerang, di sini saya memberikan mental tim gigih menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Mungkin ini strategi yang akan diterapkan oleh pelatih timnas Brazil. Bisa jadi salah karena ini hanya sebuah prediksi saja, guys. Karena kan tergantung lawan juga yang akan dihadapi. Misalkan lawan memang lebih tangguh, kita tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin terpaksa kita harus bertahan kembali dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencetak gol. Jadi mari kita lihat nanti apakah taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan kali ini efektif atau tidak. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, silahkan teman-teman subscribe dan jangan lupa komentar yang baik-baik, dan jangan lupa juga tombol sukanya dipencet. Karena itu adalah cara
teman-teman untuk ngebantu channel saya agar terus berkembang ke depannya. Oke guys, jadi karena banyak juga teman-teman dari luar sana yang ingin mengerti bahasa yang saya terapkan, maksud saya taktik yang akan saya terapkan seperti apa, jadi terpaksa saya harus mengganti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, seperti ini guys. Jadi untuk mental team, hard attacking, dan ya pokoknya teman-teman dari luar bisa lihat di sini strategi atau taktik yang saya terapkan di pertandingan yang akan segera berlangsung beberapa menit lagi. Oke, di sini saya menggunakan formasi 3-2-2-3 WM dan saya akan menempatkan Thiago Silva sebagai kapten di pertandingan kali ini, menggantikan Neymar Junior. Oke, untuk menggantinya tinggal ditarik aja guys seperti ini. Oke, Neymar masih menjadi spesialis penendang sudut, Richarlison menjadi spesialis penendang penalti dan spesialis penendang bebas. Kemudian lawan di sini menggunakan formasi 4-3-3 dan mereka memiliki striker yang sangat bagus yaitu Ogar. Dia sudah mengemas ratusan gol sejauh ini sejak membela Chris 13 FC, dan lawan memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi yaitu di angka 112,3% berbanding 103,7%. Dan di sini mereka juga memiliki pemain yang tangguh di seluruh posisi guys. Sedangkan di sini saya mengandalkan beberapa pemain bintang saja, yaitu Neymar, Vinicius Junior, dan Richarlison di sektor serangan. Di sektor gelandang di sini saya mengandalkan Casemiro dan juga Fabinho. Kemudian di posisi pemain bertahan saya mengandalkan Thiago Silva dan Alisson Becker. Jadi saya harap pertandingan asosiasi divisi Platinum bisa dimenangkan oleh tim saya, Brazil. Oke guys, jadi pertandingan antara Brazil versus Chris FC sudah berlangsung tepatnya di menit kelima. Kali ini Chris FC mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, umpan ke tengah. Ada siapa di sana? Lebar ke sebelah kanan dan Wagner masih bisa digagalkan serangannya oleh Silva. Chris FC menggunakan formasi 4-3-3 di mana striker mereka Ogar memiliki kualitas yang sangat bagus. Kali ini Fabinho, Fabinho ternyata kaosnya ditarik oleh Chapman. Pelanggaran pemirsa. Richarlison ancang-ancang, tendang langsung dan gol. Tidak, ternyata Schürrle berhasil menangkap kulit pundar dengan sangat tenang. Tendangan yang tidak cukup keras dan tepat di pelukan penjaga gawang dari Chris FC. Brazil kembali membangun serangan melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Casemiro di sana, umpan ke tengah. Neymar Junior, Neymar, gol! Pembukaan gol yang luar biasa. Dia menggiring bola dan masuk ke lini tengah pertahanan Chris FC. Kita lihat di sini manajer dari Chris FC belum kunjung hadir di sisi lapangan. Mereka untuk sementara tertinggal 1-0. Dan berbahaya sekali sana pemirsa. Tendang langsung dan untung saja lagi-lagi Thiago Silva berhasil merebut bola yang hampir saja ditajong oleh penyerang dari Chris FC. Hampir-hampir saja mereka berhasil menyamakan kedudukan. Kali ini Neymar Junior, tendangannya masih melenceng tipis di sisi sebelah kanan penjaga gawang Chris FC, yaitu Schürrle, yang tadi sempat menangkap si kulit pundar dengan sangat bagus, tapi untuk sementara kebobolan 1-0 pemirsa. Kali ini Fred umpan ke belakang, balik pada Fred, jauh ke depan maksudnya. Masih bisa digagalkan oleh pemain bertahan dari Chris FC. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Brazil. Ini adalah pertandingan pembukaan yang luar biasa. Meskipun masih unggul 1-0, tapi kita tidak bisa meremehkan Chris FC begitu saja. Brazil kembali mencoba menyerang. Ada Richarlison, tendang langsung dan hampir saja Richarlison tendangannya melebar di sisi sebelah kiri penjaga gawang Chris FC. Serangan demi serangan kali ini lebih banyak dilakukan oleh timnas Brazil.
Brazil kembali, ada Vinicius Junior berbahaya, Richarlison, gol, penyelesaian yang sangat luar biasa, tendangan di depan mulut gawang. Chris FC berhasil masuk, tendangan yang sangat keras tidak bisa ditepis dengan baik oleh penjaga gawang. Chris FC skor menjadi 2-0. Kali ini umpan 1-2 dari Neymar Junior mencoba melewati, tendangannya masih melambung di atas mister gawang Chris FC. Tidak cukup tenang. Andai saja dia bisa menggiring bola sedikit lebih maju ke depan, mungkin bola bisa masuk ke gawang Chris FC. Oh, ternyata di sini manajer dari Chris FC hadir di sisi lapangan sedikit lebih telat, tapi untuk sementara dia tertinggal 2-0. Apakah nanti ketika manajernya hadir bisa memperkecil ketertinggalan? Berbahaya sekali pemirsa. Oh, penyelesaian yang sangat buruk. Chapman melakukan shot yang tidak cukup baik, bola melambung ke luar lapangan dan membentur wajah penonton sampai memar. Kali ini Brazil, oh, serangan balik tercipta. Chris FC mencoba membangun serangan melebar ke sisi sebelah kiri, tidak ada yang mengawal di sana, berbahaya sekali. Ada siapa maksudnya? Oh, Eder Militao berhasil merebut si kulit bundar. Serangan balik gagal dilakukan oleh Chris FC, skor masih 2-0. Ketika kita menggunakan strategi gigi menyerang seperti ini, kita harus tetap berhati-hati karena lawan bisa saja melakukan serangan balik yang berbahaya. Apalagi di sana mereka memiliki striker yang tentu saja kecepatan berlarinya sangat bagus. Kali ini Richarlison mencoba membangun serangan kembali. Richarlison, gol! Richarlison membawa Brazil unggul 3-0 atas Chris FC di menit 44. Dia bermain sangat-sangat bagus sekali pemirsa, mencetak 2 gol untuk membawa Brazil unggul 3-0. Paruh waktu, kita lihat di sini pemain Brazil bermain sangat tenang. Richarlison mencetak 2 gol, Neymar untuk sementara baru mencetak 1 gol, dan kali ini seperti yang saya bilang di awal bahwa saya akan memasukkan Lucas Paqueta untuk menambah kondisi lini tengah lapangan agar tetap stabil. Kemudian memasukkan Danilo di babak kedua di posisi bek kanan. Danilo masuk menggantikan Eder Militao, kemudian Fred keluar digantikan oleh Lucas Paqueta. Formasi masih tetap sama, tapi bedanya di sini saya lebih banyak menempatkan penyerang ketika masuknya Lucas Paqueta di posisi gelandang serang tengah. Casemiro mencoba membangun serangan, kali ini Neymar coba melewati 2 penjagaan, apakah berdua gol? Sayang sekali bola masih membentur pemain bertahan dari Chris FC. Skor untuk sementara masih 3-0 di menit 49. Formasi 3-2-2-3 WM masih sangat bagus, dan kita lihat kali ini saya tetap memberikan bonus latihan menyerang di menit 51. Kali ini Chris FC mencoba membangun serangan, berbahaya sekali. Ada Wenger di sana, apakah akan terjadi gol? Oh, terlalu bermain-main. Sedangkan di sini Marquinhos tidak punya waktu untuk bermain-main, langsung merebut bola dan membuang bola sejauh mungkin. Skor masih 3-0. Kali ini Chris FC lebih banyak melakukan serangan-serangan. Masih bisa berbuat, ada Fabinho, umpan dari depan masuk yang dituju, ada Casemiro, umpan pada Neymar Junior. Neymar mencoba menggiring bola, umpan terobosan masuknya, ada Richarlison di sana. Richarlison, gol! Richarlison mencetak hat-trick di pertandingan ini pemirsa. Skor menjadi 4-0, 1 gol Neymar dan 3 gol Richarlison membawa Brazil unggul 4-0 atas Chris FC. Kali ini Neymar mencoba membangun serangan, umpan per Casemiro. Neymar kembali menggiring bola melewati penjagaan bagus sekali, dan sayang sekali penyelesaian yang tidak cukup tenang Neymar Junior. Tendangannya masih melambung di atas mister gawang, tidak ada gol tercipta, skor masih 4-0. Di sini kita lihat bahwa Richarlison bermain sangat baik sekali, begitupun dengan Neymar Junior. Kali ini Fabinho mencoba menghalang-halangi. Ada siapa di sana? Paqueta berhasil merebut bola. Oke, kali ini saya akan coba memasukkan Rapinya untuk menggantikan Gumeras, dan formasi kembali berubah pemirsa. Kali ini saya lebih banyak menempatkan penyerang setelah masuknya Rapinya posisi gelandang serang kiri, dan kali ini Paqueta dan Vinicius Junior bermain di posisi gelandang serang tengah. Oh, sayang sekali pemirsa, Chris FC berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan.
Ini di wing dari sana berbahaya sekali melewati 3 penjagaan, bagus sekali dan gol tercipta. Oh ternyata bolanya masih melambung di atas mister gawang pemirsa. Skor masih 4-1. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan dan mengganti beberapa pemain. Rapinya masuk menggantikan Guimeras. Terus menerus Brazil mencoba bertahan dan menyerang. Kali ini Chris FC dan sayang sekali Oger terjebak offside. Di menit 76, tendangan jarak jauhnya sebenarnya tepat sasaran dan masuk ke gawang Brazil. Pemain Brazil bermain cukup tenang meskipun penjaga gawang dari Brazil yaitu Alisson Becker bermain tidak cukup baik di pertandingan kali ini, mungkin karena bola tidak sering datang ke arah padanya dan gol kembali. Mungkin dia ngantuk. Gol pemirsa. Kali ini Chris FC berhasil melakukan perubahan yang luar biasa. 2 gol tercipta untuk memperkecil ketertinggalan di menit 83, skor menjadi 4-2 pemirsa. Kita lihat di sini gawang dari Chris FC juga bermain tidak cukup baik dengan nilai 5. Serangan kembali dilakukan oleh Brazil. Casemiro, Danilo, Fabinho. Oh sayang sekali Akaner melakukan pelanggaran keras terhadap Fabinho di menit-menit krusial pemirsa. Tendangan bebas Richarlison, ancang-ancang tendang langsung dan gol. Richarlison tendangannya masuk ke gawang Chris FC dan membawa Brazil unggul 5-2 di menit 89. Kali ini Brazil tidak bermain-main. Mereka melakukan segalanya untuk menang di sini. Oh, Akaner melakukan pelanggaran keras terhadap Lucas Paqueta. Kartu merah diberikan, tendangan bebas dilakukan. Richarlison, gol luar biasa, amazing. Tendangan jarak jauh masuk dengan sangat indah pemirsa. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Brazil berhasil menaklukkan, mengandaskan, mengubur mimpi Chris FC untuk memenangkan pertandingan dengan skor telak 6-2. Oke pemirsa, ini adalah pertandingan yang tentu saja sangat menarik sekali meskipun kita tahu bahwa striker dari Chris FC memiliki kualitas bintang yang sangat tinggi dan sangat tangguh. Di beberapa pertandingan terakhir mereka belum pernah kalah, tapi ketika menghadapi Brazil di pertandingan pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita lihat di sini untuk possession sendiri sebenarnya Chris FC lebih dominan. Mereka unggul 51 berbanding 49% penguasaan bola, sedangkan untuk total tembakan sendiri Brazil lebih dominan. Brazil mencoba 14 kali total tembakan dan 7 tepat sasaran serta 6 berbuah gol. Sedangkan di sini kita lihat bahwa Chris FC melakukan 11 percobaan tembakan, 2 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Jadi untuk efisiensi tembakan sendiri Chris FC lebih unggul, tapi untuk gol yang masuk ke gawang, tapi di sini Brazil lebih dominan. 6 gol masuk ke gawang Chris FC dan Brazil di sini lebih dominan menyerang dari area tengah lapangan, sedangkan mereka menyerang dari bawah kedua sayap dan sayap kanan mereka lebih dominan dan lebih tangguh. Di sini mereka lebih banyak melakukan serangan dari sisi sayap sebelah kanan. Dan untuk umpan komplit sendiri di sini Chris FC juga lebih dominan 84%. Sedangkan untuk tackle sendiri sebenarnya Brazil melakukan lebih banyak tackle, itu total 23 tackle, tapi mereka lebih banyak melakukan pelanggaran. Kartu merah dilakukan, maksudnya diberikan kepada pemain dari Chris FC. Dan untuk man of the match pertandingan sendiri Richarlison di posisi striker yang bermain sangat bagus sekali, mencetak 5 gol sekaligus ke gawang Chris FC tadi pemirsa. Dan penjaga gawang dari Chris FC bermain tidak cukup baik, bermain sangat buruk, mendapatkan nilai 4. Harusnya dia itu dibuang aja udah. Dan terima kasih banyak untuk Coach Milp yang hadir di sisi lapangan. Manajer dari Chris FC juga hadir dengan 3 rekannya yang mendukung untuk mendapatkan penguasaan bola. Tapi sayang di sini Brazil lebih dominan. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.